Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu minal firqatir rabi'ah, sanu'arrif lakum ismana. Ismi Muhammad Hamzah, wa yajuzu lakum an tunaduni bi Hamzah. Ismi Sabita Sona Sabrina Bila wa yunadunani bi Sabita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan wa qabulan wa fiqhan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Wa fi hadhihi al-munasabah nahnu sanabhasu 'an babi al-Imam Syafi'i. الإمام يكون خبرا بتقدير مبتدأ محذوف أصله هذا الإمام الشافعي، وأما الشافعي هذا بدل. سننتقل إلى الكلمات الجديدة. أعلام جمع علم، يعني بمعنى مشهورين، terkenal. Alam masyhur, terkenal, bimakna wahid, maknanya satu. A'lamun sama alam artinya sama, yaitu terkenal. Kalau a'lamun itu beberapa orang yang terkenal, mengartikan arti banyak. Kalau alam masyhur, terkenal, orang satu yang terkenal. Tafsirun, tafsir, wa huwa ilmun min ulumi syar'iyyah alladhi yubayyinu ma'ani al-Qur'an al-Karim. Thumma ashiratun, ashiratun bima'na al-usrah, al-usrah al-qarabah, yaitu keluarga dekat. Thumma qawiya yaqwa, qawiya yaqwa bima'na asbah quwwatan, yakni bima'na menjadi kuat. Contoh qawiya zaidun. Thumma tara'ra'a yatara'ra'u, ay bimakna tumbuh berkembang. Thumma madhabun, madhab di sini secara bahasa adalah tempat pergi. Adapun yang kita ketahui dalam arti al-madhab di dalam al-Imam Syafi'i, itu adalah cara langkah jalan yang ditempuh oleh al-Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran dan hadis. Itu yang disebut dengan al-madhab. Thumma wazana yuwazinu, menimbang atau membandingkan juga bisa. Azrarun, kancing atau tombol. Bismillahirrahmanirrahim. Ishtahara fil alam al-islamiyyi a'immatun kathirun, minhum al-Imam Malik radhiyallahu anhu, wal Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, wal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wal Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Beberapa imam yang terkenal di dunia Islam, salah satunya al-Imam Malik radhiyallahu anhu, wal Imam Abu Hanifah atau yang disebut dengan Imam Hanafi radhiyallahu anhu, kemudian al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kemudian al-Imam Ahmad bin Hanbal atau disebut dengan al-Imam Hanbal radhiyallahu anhu. Kana kullu wahidin min haula'i alaman min a'lami syari'ati wal fiqih wal hadis wa tafsir. Fal Imam Syafi'i huwa Muhammadun ibni Idris ibni Abbas bin Syafi'. Setiap seorang dari mereka semua memiliki ilmu syariah dan ilmu fikih dan ilmu hadis dan ilmu tafsir. Dan Imam Syafi'i nama aslinya yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'. كانت عشيرته تعيش في مكة المكرمة، ولكن والديه هاجر إلى فلسطين، وفي غزة ولد الإمام الشافعي، وبعد أن ولد بقليل توفي والده، ولما بلغ عمره 2 عادت به أمه إلى مكة لينشأ بين قومه وعشيرته.
dan adalah keluarga dekatnya Al-Imam Syafi'i. Itu mereka hidup di Mekah Al-Mukarramah. Akan tetapi kedua orang tuanya itu hijrah di negara Palestina, dan di kota Gaza beliau Al-Imam Syafi'i dilahirkan. Dalam jangka waktu yang sebentar setelah dilahirkannya Al-Imam Syafi'i, tufiya waliduhu, telah meninggal dunia ayahnya Al-Imam Syafi'i. Dan ketika Al-Imam Syafi'i berusia 2 tahun, beliau Al-Imam Syafi'i diajak pulang oleh ibunya pindah ke Mekah untuk mengenal diri beliau kepada kerabat-kerabatnya dan kaum-kaumnya. Wa mundhu bidayati hayatihi ittajaha ila al-ilmi fa akhadha al-ilma ala man baqiya min at-tabi'in. Dan ketika menginjak usia anak-anak, beliau menyibukkan diri beliau untuk mencari ilmu. Dan beliau mengambil sanad keilmuan itu kepada para tabi'in yang masih ada. Walamma qawiya wa tara'ra'a safara ila alim daril hijrah al-Madinah al-Munawwariyah al-Imam Malikin falazamahu hatta darasa alaihi kitab al-Muwatta thumma dhahaba ila Baghdadi wa hunaka akhda madhhaba al-Imami Abi Hanifata an-Tilmidhi Muhammad ibn al-Hasni fawazna bainal madhhabain wa kharaja bi madhhabin jadidin 'ala an-nas thumma dhahaba ila Misra wa nashara biha madhhabahul jadid Wa makatha fi Misra hatta tufiya 'ama 400 lil hijrah fi ar-rabi'ati wal 50 min umrihi. Dan ketika hafalan beliau sudah kuat dan telah tumbuh di usia remaja, beliau pergi ke alim daril hijrah. Yang maksud di sini yaitu kota Madinah Al-Munawwarah, kepada Al-Imam Malik bin Anas. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas mengharuskan untuk belajar kitabnya yaitu Al-Muwatta. Kemudian Al-Imam Syafi'i pergi ke kota Baghdad, dan di sana beliau mengambil mazhabnya Al-Imam Abi Hanifah. Yang dimaksud ini Al-Imam Hanafi dari muridnya beliau yaitu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan Al-Imam Syafi'i memilah antara mazhabnya Imam Abu Hanifah dan mazhab muridnya yaitu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah beliau memilah di antara dua mazhab, beliau membuat mazhab yang baru dari beliau sendiri di kalangan masyarakat. Kemudian beliau pergi ke Mesir untuk menyebarluaskan mazhab beliau yang baru. Dan beliau Al-Imam Syafi'i tinggal di kota Mesir sampai beliau wafat pada tahun 204 Hijriyah. Dan ketika itu beliau berumur 54 tahun. Urifa al-Imam Syafi'i bizaka'i wal fasahati wal qudrati 'ala al-khatabah wasy-syi'ri wa qad sammahu ba'duhum khatib al-ulama. Wa kana al-Imam Syafi'i yad'u an-nasa ila al-'ilmi wal ma'rifah. Al-Imam Syafi'i dikenal sebagai orang yang cerdas, yang fasih, dan juga dikenal kemahiran beliau dalam berbicara dan melantangkan syair-syair Arab. Dan sampai-sampai sebagian dari masyarakat memberikan julukan kepada beliau sebagai julukan Khatibul Ulama. Dan adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengajak orang-orang untuk belajar ilmu dan belajar ma'rifat. Wa mimma qalahu man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Dan salah satu di antara kalam-kalam mutiara beliau yaitu barang siapa yang menginginkan dunia
maka hendaknya dia mempunyai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia mempunyai ilmu. وعرف الإمام الشافعي بالمروءة والكرم وجميل الأخلاق. من أمثلة ذلك أنه دخل عليه يوما جار له خياط فأمره بأصلح أزراره فأصلحها فأعطاه دينارا فنظر إليه الخياط وضحك فقال له الشافعي خذه فلو حضرنا أكثر ما رضينا لك به. فقال الخياط إنما دخلت لأسلم عليك. فقال الشافعي أنت زائر وضيف وليس من المروءة أن يستخدم الزائر أو الضيف. Dan Imam Syafi'i sudah dikenal sebagai orang yang sopan santun dan baik dan punya akhlak yang lebih indah. Dan dari salah satu contoh akhlak yang indah yaitu suatu hari dia ditemui oleh tetangga yang punya mesin jahit. Imam Syafi'i memerintahkan kepada penjahitnya untuk membenahi pakaian-pakaiannya. Maka penjahitnya membenahi pakaiannya dan Imam Syafi'i memberikan uang 1 dinar. Maka si penjahitnya melihat kepada Imam Syafi'i dan tertawa. Kemudian Imam Syafi'i berkata, ambil itu uangnya yang tidak seberapa walaupun lebih banyak yang datang atau memberi lebih ke kamu. Penjahit pun menjawab, sesungguhnya aku menemuimu untuk memberikan salam kepadamu. Dan Imam Syafi'i berkata, kamu itu seorang pengunjung dan tamu, dan bukan dari sebuah sikap sopan santun untuk memperkerjakan seorang pengunjung atau seorang tamu. Nahnu minnal firqatir rabi'ah sanaqul jazakumullahu khairan ala istima'ikum wa ihtimamikum wa akhiran summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.